Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Susi Siti Rosbaini. Selama beberapa menit ke depan akan saya sampaikan berita menarik dari KPID Jawa Barat. Dan inilah berita pertama. Komisi 1 DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk memilih 9 komisioner KPI Pusat. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2022-2025. Berikut liputannya untuk Anda. Uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon anggota KPI 2022 sampai 2025 ini diikuti oleh 27 calon yang digelar selama 2 hari, yaitu 18 sampai 19 Januari 2023 di gedung DPR RI. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPU Pusat dilaksanakan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran pasal 10 ayat 2 yang menjelaskan bahwa anggota KPU Pusat dipilih oleh DPR RI. Uji kepatutan dan kelayakan ini pun dibagi menjadi 5 sesi. Berawal dari pemaparan visi dan misi calon anggota KPI, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara beberapa fraksi anggota DPR Komisi 1 dengan setiap calon anggota KPI. Yang saat ini saja harus mengawasi lebih dari 1.000 TV, lebih dari 2.000 radio, anggaran 60,2 miliar, pegawai 200 orang, kalau kita berikan tambahan kewenangan. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Abdul Haris Almasyari, Komisi 1 akan mengumumkan 9 nama yang terpilih sebagai komisioner KPI pada Selasa, 24 Januari 2023 mendatang. Susi Siti Rosbaini dari Bandung melaporkan. Komisioner KPID Jawa Barat, Saiful Rahman Al-Banjari, mengemukakan kolaborasi keberhasilan 4 pilar ekosistem penyiaran, konten kreator, pemerintah, dan dunia bisnis. KPID Jawa Barat perkuat kolaborasi 4 pilar pembuatan konten digital. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Saiful Rahman Al-Banjari menyatakan, kunci sukses pembuatan konten penyiaran berbasis desa adalah bersatunya kolaborasi 4 pilar, yaitu lembaga penyiaran, lembaga pemerintah dan swasta, komunitas konten kreator, dan KPID Jawa Barat. Ketika menjadi pembicara di KPID Talk Radio El Sinta, Saiful Rahman menyebut betapa pentingnya konten kreator saat berlakunya penyiaran digital. Konten kreator adalah sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Mereka bisa memproduksi konten sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Peran KPID Jawa Barat adalah membangun kolaborasi pilar-pilar tersebut dan memastikan bimbingan dan pelatihan pembuatan konten berlangsung, sehingga komunitas konten kreator mampu berkontribusi kepada lembaga penyiaran. Komunitas yang sekarang ada itu juga mau kita tingkatkan gitu. Kita kan punya relawan, punya mahasiswa magang di mana-mana itu dari seluruh Jawa Barat itu, dari perguruan tinggi ini itu dan sebagainya. Alumni akan kita kumpulkan. Siapa yang serius? Kita punya program begini-begini gitu. Mungkin nanti programnya adalah jalan-jalan bersama TV kayak gitu kan. Itu nanti kita bikin ke sana. Jadi wujudnya nanti outputnya adalah program TV gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengemukakan lembaga penyiaran harus berperan dalam menyukseskan pemilu 2024 dan independen. Ketua KPID Jawa Barat mengingatkan untuk waspada terhadap informasi yang beredar terkait pemilu 2024. Kecerdasan ini penting agar masyarakat tidak termakan berita bohong atau hoax. Peringatan ini disampaikan saat berdialog di RRI Bandung belum lama ini. Menurut Adiana Slamet, kasus hoax itu menjadi penyakit akut di Indonesia yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial jika kita salah mencermatinya, terlebih terkait pemilihan presiden. Nah, ini yang kemudian harus coba dicatat bahwa kasus hoax di Indonesia ini
jangan kemudian dianggap remeh-temeh gitu ya. Nah, kita harus mencermati isu-isu yang kemudian berkembang, apalagi misalkan pengalaman kita di Pilpres 2014, di Pilpres 2019, ini kan begitu gaduh ya, sampai-sampai ada hal-hal yang kemudian menimbulkan hampir saja bangsa ini konflik yang diakibatkan beberapa isu hoax yang kemudian ada ya. Adiana Slamet berharap kepatuhan pada Code of Conduct dan Code of Ethics setidaknya dapat menyelamatkan publik dari informasi yang menyesatkan. Gina Hoirunisa melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali, tetap saksikan KPID News. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih bersama saya, Susi Siti Rosbaini, dan berikut informasi selanjutnya. Wacana pemilu di lembaga penyiaran menjadi perbincangan hangat bersama Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, di KPID Talk Radio El Sinta Bandung. Wacana pemilu di lembaga penyiaran menjadi pembahasan utama di KPID Talk Radio El Sinta Bandung pada Senin 29 Januari 2023 bersama Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit. Pemilu dinilai menjadi hajat bangsa, bukan hanya hajat bagi KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, perlu keterlibatan semua pihak, termasuk lembaga penyiaran. Untuk menyukseskan agenda besar negara ini, perlu keterlibatan semuanya, termasuk masyarakat dan lembaga penyiaran. Menurutnya, lembaga penyiaran menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu tahun 2024 mendatang. Lembaga penyiaran harus menjadi pembangun persatuan, bukan menjadi jurang perpecahan di kalangan masyarakat. Berkolaborasi untuk bersama-sama membangun, bukan perpecahan. Oleh karena itu, lembaga penyiaran perlu menciptakan ruang-ruang diskusi tentang pemilu agar masyarakat mendapat pencerahan, sehingga dapat menilai calon-calon terbaik yang cocok menjadi pemimpin ke depannya. Pemilu hanya sebagai ajang untuk adu gagasan, adu pemikiran, adu program, adu visi misi, sehingga masyarakat bisa melihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk memimpin bangsa ini dengan karakteristik masalah yang ada gitu, Pak. Yeah. Sampai saat ini, KPID Jawa Barat sudah menyerahkan nama-nama lembaga penyiaran yang sudah berizin kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPID pun masih menunggu peraturan KPU untuk langkah selanjutnya terkait forum bersama KPU, Bawaslu, dan KPI terkait kebijakan pemilu tahun 2024. Tapi kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya setelah PKPU itu keluar, kemudian akan ada forum bersama. Tugasnya adalah untuk bagi-bagi tugas lah dalam pengawasan pemilu dan pelaksanaan pemilu. Nah, di Jawa Barat waktu itu KPD Jawa Barat, Bawaslu dan KPU itu membuat MOU ya, sebuah nota kesepahaman untuk bersama-sama mengawasi pemilu. Susi Siti Rosbaini dari Bandung melaporkan. Pemirsa, televisi menjadi media informasi dan hiburan bagi masyarakat.
sehingga isi siaran pun dikemas semenarik mungkin untuk menggait penonton. Dan inilah respon masyarakat terhadap isi siaran televisi saat ini. Pemirsa, berawal dari menceritakan kisah cintanya di media sosial, kini remaja asal Gorontalo disoroti banyak media, termasuk media televisi, sehingga kisahnya viral di kalangan masyarakat. Berikut liputannya. Fajar Sadboy, remaja 15 tahun asal Gorontalo, banyak menarik perhatian masyarakat semenjak videonya viral di media sosial, sehingga ia diundang ke beberapa stasiun televisi yang menjadikannya sebuah polemik. Begitupun dengan banyaknya respon masyarakat yang menyayangkan adanya tayangan wawancara Fajar Sadboy mengenai percintaannya di televisi. Oke, kalau menurut tanggapan saya secara umum sih cukup menyayangkan adanya fenomena tersebut gitu ya, apalagi sekarang tuh anak-anak di Indonesia kan sedang mengalami krisis moral gitu ya. Meskipun memang ada baiknya, ini kan termasuk peristiwa set phishing juga ya. Jadi orang bisa tahu gitu setidaknya ketika dia ingin menceritakan apapun ke sosial media berpikir apa dampaknya gitu. Tapi menurut saya dari hadirnya fenomena ini sih dikhawatirkan menambah tingkat parahnya krisis moral anak-anak yang ada di Indonesia gitu. Menurut saya dengan fenomena datangnya Fajar Sadboy ini sangat disayangkan sekali, apalagi dia sudah masuk ke ranah media televisi yang membuat banyak remaja atau anak-anak seusianya tuh termotivasi untuk melakukan hal yang sama, yang seharusnya anak-anak seusia Fajar ini fokus terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Kalau menurut pandangan saya sangat disayangkan, meskipun channel televisi itu mengejar rating, otomatis pasti yang dicarinya itu yang viral-viral. Tapi alangkah baiknya channel televisi itu mengundang yang edukatif gitu, menyiarkan hal yang edukatif. Karena kan tontonan itu dapat mempengaruhi gitu bagaimana seseorang berperilaku. Apalagi di kalangan remaja ini sangat penting. Demikian respon masyarakat terkait hal tersebut. Saya Gina Hernisa dari Bandung melaporkan. Kunjungan pertama, Komisioner terpilih Mimah Susanti dan Ketua KPI Pusat Agung Suprio ke KPID Jawa Barat dalam rangka konsolidasi dan penguatan pengawasan isi siaran. KPID Jawa Barat kedatangan dari KPI Pusat untuk pertama kalinya. Komisioner KPI Pusat yang terpilih kembali, Mimah Susanti, berkunjung ke KPID Jawa Barat. Ia hadir bersama Ketua KPI Pusat Agung Suprio. Tujuan mengunjungi KPID Jawa Barat yaitu membahas terkait bagaimana penguatan pengawasan konten siaran di era digital, termasuk pengawasan menggunakan artificial intelligence yang juga diharapkan oleh DPR. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat, juga menyampaikan hasil pengawasan dalam 1 tahun terakhir yang mencapai angka 240, yang berarti ada peningkatan partisipasi publik. Namun yang terbukti melanggar hanya 6, yang berarti siaran makin baik. Mendorong masyarakat, peran masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk bisa memilah dan memilih siaran yang baik, gitu ya, siaran yang baik, dan mana yang layak untuk ditonton, tapi juga memagarinya dengan baik supaya masyarakat itu terlindungi ketika dia menikmati informasi. Ya. Pertemuan antara KPID Jawa Barat dengan KPI Pusat ini juga merupakan bagian dari konsolidasi menghadapi ekosistem penyiaran baru. Afif Nurlatifah melaporkan. Buku Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional menjadi salah satu buku yang wajib Anda baca bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu komunikasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Agus Fauzi. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi salah satu buku yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya dalam Dinamika Komunikasi Internasional yang ditulis oleh Muhammad Solhi, penerbit Simbiosa Rekatama Media, tahun terbit 2015. Komunikasi lintas budaya merupakan kajian yang bersifat multidisipliner. Kajian ini selalu bersentuhan dengan cabang-cabang ilmu sosial lain. Meskipun masing-masing mempunyai ruang lingkup dan fokus kajian yang berbeda, setidaknya komunikasi lintas budaya berkaitan erat dengan bidang-bidang kajian sosial budaya dan psikologi sosial. Oleh karena itu, hal yang wajar bila buku ini berisi tinjauan atas perkembangan mutakhir yang ditandai dengan maraknya pola komunikasi baru melalui media internet.
yang sekaligus menandai tampilnya era keterbukaan informasi global. Pada era keterbukaan informasi sekarang ini, media sosial baru seperti Facebook, Twitter, Instagram memberikan dampak positif dalam banyak hal, termasuk dalam mendorong gerakan-gerakan sosial di belahan dunia. Selain membahas masalah efektivitas komunikasi lintas budaya, buku ini juga membahas secara luas aspek-aspek komunikasi lintas budaya lainnya yang meliputi teks dan konteks dalam komunikasi lintas budaya, hubungan komunikasi dan kebudayaan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hubungan internasional dan ilmu komunikasi, para diplomat, pengamat, praktisi, peneliti, akademisi, cerdik cendekia, serta Anda yang memiliki minat dalam disiplin ilmu komunikasi internasional. Sebenarnya, masih banyak hal-hal penting lainnya yang bisa kamu baca dalam buku ini. Buku ini wajib dibaca untuk kalian semua. Tidak ada kekurangan dalam buku ini. Untuk kelebihannya, buku ini memberikan poin penting dalam komunikasi lintas budaya. Demikianlah resensi buku dari saya. Closing statement dari saya, hari ini seorang pembaca, besok seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, resensi buku tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa jika Anda menemukan isi siaran yang tak etis dan melanggar norma, laporkan ke KPID Jawa Barat. Saya Susi Siti Rosbaini pamit, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.